satpam itu. Direktur pun kaget lalu berusaha menjelaskan manusia bukan barang yang bisa dibeli. Tapi waktu Alex ngancam akan ngadu ke bapaknya, direktur akhirnya menuruti keinginan Alex. Direktur kemudian mengajak Semi bicara berdua. Dia menawarkan Semi kerja lembur menemani Alex main seharian dengan bayaran 1.000 euro atau 16 juta rupiah. Meski bingung, tapi karena butuh uang, Semi pun menerima tawaran barusan. Saat mereka berdua nyamperin Alex minta mainannya dimasukin ke box. Mendengar itu, Semi protes ke direktur. Bukannya tadi dia cuma disuruh nemenin main doang, kenapa jadi dimasukin ke box? Dia ini orang, bukan barang. Direktur lalu menjelaskan, nggak ada yang boleh nolak permintaan orang terkaya di Perancis. Asal Semi tahu, bocil itu adalah bos dari segala bos. Berapapun uang yang Semi minta, pasti dia kasih. Asalkan Semi mau dimasukin ke box. Semi di situ bilang, buat ngelunasin utangnya, dia butuh uang 3.000 euro. Tanpa pikir panjang, direktur setuju. Terus langsung memerintahkan stafnya, bungkus nih orang. Un cadeau cool. Monsieur, dame. Ouvre. Il a pas l'air abîmé. Ketika keluar dari box, Semi kagum melihat kamar Alex. Pintunya bisa kebuka otomatis, koleksi mainan yang sangat banyak, dan dekorasi kamarnya canggih banget, seperti berada di luar angkasa. Alex kemudian mengajak Semi turun ke ruangan bawah. Karena kebanyakan nanya, si bodyguard botak lalu melemparnya ke perosotan. Di bawah, lagi-lagi Semi kaget. Ternyata Alex punya ruangan time zone sendiri. Di tengah kekaguman, Alex mengajak Semi main hoki meja. Awalnya Alex menang 2-0, tapi pas Semi mulai serius, dia berhasil balikin skor dan menang 2-3. Karena kesal, Alex pun ngajak Semi main yang lain. Saat Philippe baru pulang, bodyguard melapor sambil menunjukkan video unboxing Semi yang tadi dia rekam. Melihat anaknya memperlakukan orang lain seperti mainan, Philippe pun menyuruh si bodyguard menghapus videonya. Jika sampai rekaman video itu tersebar, bisa gawat. Di dalam, waktu Semi dan Alex lagi main polisi-polisian, Philippe datang menyapa lalu mengajak makan bareng. Di meja makan, meski segalanya terlihat mewah, namun Semi bingung kenapa suasananya sepi banget. Bahkan Philippe udah makan duluan tanpa bilang selamat makan. Ketika mencicipi makanannya, Semi sampai nangis saking enaknya. Dia tak menyangka bagaimana bisa Philippe dan Alex makan makanan seenak ini setiap hari, tapi keluarga mereka kelihatan tak bahagia. Selesai makan, pelayan membawakan kue, lalu Philippe mengucapkan selamat ulang tahun. Semi makin bingung, jangankan tepuk tangan, senyuman aja nggak ada. Setelah merayakan ulang tahun Alex, di luar Semi menandatangani surat pernyataan untuk tak memberitahu kejadian hari ini pada siapapun, lalu mengambil bayarannya. Waktu mau pulang, mendadak Philippe memanggil. Philippe meminta Semi tetap tinggal dan menemani anaknya main. Ia cerita, semenjak ibunya meninggal, Alex berubah jadi anak pemurung. Tak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa membuat anaknya tertarik. Padahal dia sudah berusaha membelikan berbagai macam hal. Meski menjadikan orang sebagai mainan adalah hal aneh, tapi baru kali ini dia melihat Alex tertarik pada sesuatu. Sayangnya, Semi menolak karena tugasnya di sini telah selesai. Tadi dia rela dijadikan mainan cuma demi melunasi hutangnya sebesar 3.000 euro. Jika bukan karena utang, dia tak mungkin mau.
Bagaimanapun juga, dia tetap manusia yang punya harga diri dan tak akan pernah mau dijadikan mainan. Tapi pas mau pergi, Philippe bilang, gimana kalau Semi digaji 14.000 euro atau 200 juta rupiah setiap minggu. Mendengar tawaran itu, malamnya Semi nemenin Alex lagi. Autour de lui gravite qu'il est né il y a 4,6 milliards de On est dans Star Trek. Dans l'espace là. Melihat kecanggihan hologram di kamar Alex, Semi begitu kagum. Alex di situ sedang membuat video untuk channel YouTube-nya. Selesai mengupload video, Alex lalu naik ke kasur dan tidur. Waktu tahu kalau kasur Alex bisa melayang, Semi kebingungan. Setelah lampu kamar dimatikan, karena tak bisa tidur, Semi pun jalan-jalan keluar. Saat baru turun tangga, dia merasa aneh. Kenapa ada toilet di depan pintu utama? Pas mau ngencing, tiba-tiba Philippe muncul. Philippe bilang barang yang mau Semi kencingin itu bukan toilet, tapi karya seni senilai 2 juta euro atau 32 miliar rupiah. Philippe lalu mengajak Semi melihat-lihat koleksinya. Ada patung zebra nyungsep senilai jutaan euro dan barang-barang aneh lainnya. Sambil jalan, Semi cerita, sekarang istrinya sedang hamil besar, mungkin sebentar lagi akan melahirkan. Semi bertanya pada Philippe, bagaimana rasanya saat pertama kali menyaksikan bayinya lahir ke dunia. Mendengar itu, Philippe hanya menjawab, dia tak merasakan apapun. Baginya, menjadi seorang ayah tak semudah yang dibayangkan. Menjadi ayah sangat sulit. Pagi hari, waktu baru bangun, pelayan memberitahu kalau hari ini Sam boleh pulang dulu untuk mengambil baju-bajunya di rumah. Semi kemudian diantarkan supir. Sesampainya di apartemen, para tetangga berkumpul menyambut kedatangan Semi. Semi ini memang terkenal baik pada semua tetangganya. Melihat dia datang naik mobil mewah, para tetangga jadi makin heboh. Dalam apartemen, Alice ngambek kenapa suaminya menghilang 2 hari tanpa kabar. Karena sudah tanda tangan surat perjanjian untuk tak membocorkan kejadian di rumah Alex, Semi pun terpaksa mengarang cerita bohong. Namun meski sudah berkali-kali dijelaskan kalau dia dapat pekerjaan baru, Alice masih tetap tak percaya. Ketika melihat suaminya pakai baju bagus, wangi, dan mendadak mengemasi barang-barang, Alice nangis. Dia yakin suaminya pasti selingkuh. Semi lalu pamer. Dia memerintahkan supir buka tutup pintu mobil. Si supir pun buka tutup pintu mobil sesuai perintah. Semi cerita sekarang dia punya banyak anak buah. Tapi Alice masih belum percaya. Bisa aja supir itu temen yang udah diajak kerjasama. Oke, Semi kemudian memerintahkan temannya buka tutup pintu mobil kayak si supir tadi. Tu peux la fermer? Nique ta race! Itulah bedanya teman sama supir. Karena masih belum percaya juga, Semi lalu menunjukkan cek senilai 10.000 euro sebagai bukti kalau dia benar-benar kerja dan dapat gaji. Semi menyuruh Alice beli apa aja yang dia mau pakai uang itu. Pokoknya habisin sesuka hati. Mendengar ucapan suaminya, Alice akhirnya tersenyum percaya. Sore hari, waktu mau balik kerja, Semi kaget melihat Alice dan para tetangganya sedang demo. Mereka demo sambil meneriakan nama Philippe. Ternyata para tetangganya itu adalah mantan karyawan di salah satu pabrik Philippe yang baru aja di PHK. Beruntung mereka semua belum tahu kalau sekarang Semi kerja di rumah Philippe. Setelah menyapa, Semi pun lanjut jalan. Di time zone pribadi, ketika sedang santai, Semi bertanya pada Alex besok mau main apa lagi. Dengan santainya, Alex bilang besok dia ingin main kejar-kejaran. Besok Semi akan jadi kelinci dan dia harus lari dari kejaran anjing pemburu. Anjing yang Alex maksud adalah anjing sungguhan. Mendengar itu, Semi langsung menemui asisten Philippe lalu protes. Dia di sini memang dibayar untuk jadi mainan Alex, tapi dia tak sudi jika sampai dijadikan mainan anjing.
Apa yang Alex minta sudah keterlaluan. Bocil itu anak manja tak punya adab. Pantes saja selama ini tak ada orang yang mau berteman dengan Alex. Tanpa sadar, dari lantai atas, Alex mendengar seluruh ucapan Semi. Keesokan paginya, demi pekerjaan, walaupun berat, Semi terpaksa tetap menuruti keinginan Alex. Namun ketika dia ditembaki dan digigit anjing-anjing, Semi akhirnya menyerah. Ia muak dengan semua permintaan aneh Alex. Mulai detik ini, dia memutuskan berhenti. Setelah Semi pergi, Filipe berkata, Alex baru aja menghancurkan hati mainannya. Sore hari di apartemen, Semi kaget. Ternyata seluruh uang yang kemarin dia berikan sudah habis tanpa sisa sama sekali. Alice menggunakan uang itu untuk membeli mesin cuci baru, TV baru, renovasi apartemen, dan sisa uangnya dia gunakan untuk membantu mendanai perjuangan teman-temannya yang sedang demo di depan pabrik Filipe. Mendengar cerita barusan, Semi terdiam lemas. Malamnya ketika istrinya tidur, Semi merenung. Sekarang uangnya sudah habis, padahal sebentar lagi bayinya lahir. Di tengah renungan, tiba-tiba Semi melihat bayi dalam perut Alice seperti bergerak. Demi si bayi, esok hari Semi akhirnya memutuskan menelan harga dirinya dan merelakan diri untuk dijadikan mainan Alex lagi. Dalam kamar, waktu Semi menyapa, Alex terlihat masih ngambek. Agar suasana mencair, Semi pun mengajak Alex main. Prends tout. Tu veux faire le malin? Non, Monsieur le Président. Di tengah acara, Filipe menyuruh semua tamu diam. Ini pertama kalinya dia mendengar putranya bisa tertawa lagi semenjak istrinya meninggal. Sore hari di balkon rumah, waktu Alex mengajak Semi main lagi, Semi menyuruh Alex istirahat sebentar sambil menikmati indahnya pemandangan sore. Semi menasehati agar Alex harus bisa lebih menikmati hidup sebelum ajal menjemput. Mendengar kalimat barusan, Alex seperti mengingat sesuatu, kemudian lari ke hutan. Ketika Semi mengejar, ternyata di tengah hutan ada rumah pohon. Di atas, Alex murung sambil terus memandangi foto sang ibu. Alex cerita ke Semi, sebenarnya alasan dia marah pada ayahnya adalah karena dulu waktu ibu sakit parah dan divonis dokter tak akan bisa sembuh. Bukannya membiarkan tetap di Perancis, ayah justru malah membawa ibu berobat ke rumah sakit luar negeri. Akibat keegoisan Filipe dan gara-gara terpisah jauh di luar negeri, Alex jadi tak sempat menemani detik-detik terakhir ibunya meninggal. Melihat kesedihan bocil itu, Semi mencoba menghibur. Semi cerita setiap kali merasa sedih, biasanya dia selalu menghabiskan waktu membaca buku kesukaannya yang berjudul Kesatria Pohon. Walaupun ceritanya terkesan cerita anak-anak, tapi cukup seru untuk dibaca orang dewasa. Ia lalu menceritakan bagaimana kisah si Kesatria Pohon dalam buku itu. Mendengar cerita Semi, Alex akhirnya tersenyum lagi. Agar tak sedih berlarut-larut, mereka berdua kemudian main kesatria-kesatriaan. Bonjour, je me présente. De la bouillabaisse, les hommages. Je me Oswald, des mers du Pacifique. Je vous pourfends. Porte mon essence. Écoute-moi bien, mon petit pépère. C'est la tempête, là, que la fée clocharde arrive à te guetter. Et puis disert. Malamnya ketika Alex tidur, Semi menelpon Alice untuk memberi kabar. Alice pun tersenyum dan mengatakan kalau anak mereka nanti pasti akan bangga punya ayah hebat seperti Semi. Pagi hari saat kembali ke rumah, Semi bertemu Filipe yang kebetulan baru mau berangkat kerja.
Sambil bercanda, Semi mengajak Filipe buka sepatu terus nyeker di rumput karena rasanya geli-geli enak. Dengan senang hati, Filipe pun menolak. Semi melapor, Filipe tak perlu khawatir. Sekarang Alex sedang tidur nyenyak di rumah pohon. Semi bilang sebenarnya bocil itu butuh sekali sosok ayah. Jadi kalau bisa, Filipe harus lebih sering menghabiskan waktu bersama Alex. Kebetulan nanti malam ada jadwal pertandingan bola Perancis lawan Spanyol. Jika tak sibuk, Filipe bisa datang untuk nonton bareng. Mendengar itu, dengan sombong, Filipe menjawab, orang seperti Semi tak pantas menasehatinya. Melihat sifat keras kepala Filipe, Semi cuma bisa istighfar. Sore hari di kantor saat sedang rapat, Filipe terus melamun. Ia kepikiran ucapan Semi tadi pagi. Malamnya terlihat Semi, Alex, bodyguard serta para pelayan sedang asik nonton bola bareng antara Prancis lawan Spanyol. Karena pertandingannya seru banget, mereka pun tegang sampai teriak-teriakan. Di tengah keseruan, tiba-tiba Filipe datang. Seketika suasana langsung hening total. Filipe lalu menyuruh mereka melanjutkan acara nonton barengnya karena dia kesini cuma mau ikutan nonton. Saat Filipe ikut nonton, orang-orang yang tadinya berdiri jadi pada duduk rapih. Nggak ada yang berani bersuara sama sekali. Cuma Alex sama Semi doang yang teriak-teriakan. Waktu Perancis ngegolin, melihat Alex memeluk Semi, Filipe pun mengajak Alex pelukan juga. Tengah malam, karena nggak bisa tidur, Semi menyusup ke dapur untuk mengambil roti-roti. Tapi pas mau balik ke kamar, dia kepergok Filipe. Filipe kemudian mengajak Semi ngobrol santai. Meski agak gugup, di obrolan santai itu, Semi bilang kalau Filipe orangnya terlalu kaku. Ia meminta Filipe menunjukkan ekspresi wajah seandainya baru aja dapat uang 1 miliar euro. Filipe pun menunjukkan ekspresi wajahnya. Oke, gimana kalau seandainya baru aja kehilangan uang 1 miliar euro? Filipe pun menunjukkan ekspresi wajahnya lagi. Semi bingung kenapa Filipe punya rumah mewah, ratusan mobil, ribuan karyawan, tapi cuma punya satu ekspresi wajah yang datar. Bila semua ekspresi Filipe sama, maka orang-orang di sekitarnya tak akan tahu apakah Filipe sedang sedih, marah, atau senang. Mereka pasti akan salah paham. Bahkan tadi waktu nonton bola bareng, hanya sekedar memeluk anaknya sendiri aja, Filipe kaku banget. Semi kemudian mengajari bagaimana cara berpelukan yang baik dan benar. Pertama, pelukan itu bukan cuma saling merangkul tangan aja, tapi juga harus sampai bersentuhan badan. Setelah bersentuhan badan, Filipe harus menarik nafas dalam-dalam untuk menikmati sensasinya. Saat mengikuti arahan Semi, Filipe merasakan perbedaannya. Pas lagi enak-enaknya pelukan, tiba-tiba ada pelayan mergokin tuh bocah berdua. Biar nggak salah paham, mereka pun bubar. Di kamar ketika sedang tidur, Alex terbangun gara-gara mimpi buruk. Karena ketakutan, ia lalu pindah tidur satu kasur dengan Semi. Pagi harinya, waktu mau jogging, Filipe teringat saran Semi semalam. Ia kemudian mencoba tersenyum dan menghampiri dua tukang kebunnya. Sambil memasang wajah ramah, Filipe menyapa salah satu tukang kebun bernama Paul. Tapi ternyata dia salah orang. Nama tukang kebun itu Lucen, Paul yang satunya lagi. Filipe lalu menanyakan bagaimana kabar putri Lucen. Lagi-lagi dia salah. Lucen anaknya cowok, yang anaknya cewek si Paul. Karena suasananya canggung, Filipe pun lanjut jogging. Selesai lari pagi, ketika ingin membangunkan anaknya, Filipe melihat Alex dan Semi sedang tidur satu kasur berdua. Filipe sangat cemburu. Seumur hidupnya, dia tak pernah bisa sedekat itu dengan anaknya sendiri. Tak lama kemudian, setelah Semi bangun, dia iseng mencoba memainkan piano yang biasa dimainkan almarhum ibu Alex saat masih hidup.